Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, NIM 014 dari kelas Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja 2018K. Di sini saya akan mempresentasikan resumen saya perihal peraturan dan tata kelola K3 di lingkungan kerja. Oke, slide pertama membahas tentang peraturan yang menjadi acuan hukum K3 sendiri. Ada 4 undang-undang dasar, undang-undang yang berada di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga merupakan PP Nomor 50 Tahun 2012, dan yang terakhir merupakan ISO 45001 2018. Slide berikutnya membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berisikan pertama penjelasan mengenai tempat kerja. Definisi tempat kerja secara umum merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Keterangan kedua menunjukkan tentang tujuan K3 yang meliputi pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Keterangan kedua menjelaskan tentang menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir merupakan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Slide berikutnya menjelaskan tentang dasar hukum dari K3 sendiri. Yang pertama merupakan Undang-Undang 1945 berada pada pasal 5, pasal 20 dan pasal 27. Dan yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Berikutnya menjelaskan tentang ruang lingkup dari K3 sendiri. Undang-Undang Keselamatan Kerja memuat aturan-aturan dasar untuk ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Berikutnya menjelaskan tentang aspek perlindungan K3 sendiri yang meliputi pertama, tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian. Yang kedua, peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, karakteristik dan sifat pekerjaan. Dan yang terakhir merupakan teknologi dan metodologi kerja. Slide selanjutnya menjelaskan tentang syarat-syarat K3 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup semua bidang di dalam dunia kerja. Penjelasan berikutnya menjelaskan tentang pengawasan K3. Untuk penjelasan tentang pengawasan K3 sendiri ini ada beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Antara lain terdapat pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Oke, untuk selanjutnya membahas tentang pembinaan K3 yang didefinisikan sebagai berikut. Sebuah kewajiban pengurus melakukan pengecekan keadaan terkini kepada seluruh pegawai yang bersangkutan agar mematuhi peraturan K3 yang ada. Untuk berikutnya penjelasan tentang ketentuan pelanggaran. Ketika terjadi sebuah pelanggaran akan langsung ditindaklanjuti berupa denda sesuai perundang-undangan yang ada. Berikutnya menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan. Semua yang berkenaan tentang keselamatan kerja ditempelkan di setiap tempat kerja dan penyediaan alat-alat perlindungan diri bagi semua orang bersangkutan, termasuk pekerja dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kerja. Oke, selanjutnya membahas tentang PP Nomor 50 Tahun 2012. Yang pertama membahas tentang pengertian K3. Secara filosofis, K3 sendiri memiliki arti sebagai berikut, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Kedua, menjelaskan tentang tujuan K3 dalam upaya mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan
menjamin itu semua, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Yang kedua, setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, proses produksi berjalan lancar. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Salah satu cara pencegahan kecelakaan sendiri dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut, antara yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama merupakan kelemahan pengawasan dan manajemen, pengawasan oleh manajemen atau lack of control management. Yang kedua, penyebab utama atau penyebab dasar dari kecelakaan kerja tersebut. Yang ketiga, sebab yang merupakan gejala atau simptom yang merupakan kondisi dan tindakan tidak aman. Yang keempat merupakan kecelakaan, dan kelima biaya kecelakaan. Berikutnya menjelaskan tentang prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan yang dijabarkan dan yang sering dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Kedua, melakukan identifikasi keadaan. Ketiga, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter. Yang keempat, perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi. Yang kelima, menulis catatan pemantauan kesehatan. Berikutnya menjelaskan tentang metode pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan. Pertama, penyediaan petugas atau kru dan fasilitas K3 yang cukup dan memadai yang dipertimbangkan dengan jumlah pekerja atau orang yang bersangkutan dalam tempat kerja. Yang kedua, merupakan proses pencegahan yang lain dan pengedukasian perihal K3 ke semua pekerja di tempat atau lingkungan kerja. Berikutnya membahas tentang analisis kecelakaan kerja. Yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu serangkaian aktivitas analisis di lingkungan kerja yang bertujuan mengetahui atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas terjadinya kecelakaan kerja. Istilahnya mendokumentasikan atau menjadikan ini sebagai rekapan data bahwasanya sudah terjadi kecelakaan kerja atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan kerja yang mungkin di kemudian harinya bisa digunakan untuk meminimalisir kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di tempat kerja yang serupa. Oke, berikutnya kita membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan. Isi pertama dari Undang-Undang Nomor 13 tersebut, yang pertama merupakan kebijakan K3 yang tersusun oleh sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kebijakan K3. Kedua, penetapan kebijakan K3. Yang ketiga, membuat perancangan K3 yang terkoordinasi dan terorganize. Yang keempat, diadakan peninjauan ulang secara teratur. Yang kelima, harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sendiri. Yang terakhir, merupakan setiap pekerja berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Pembahasan berikutnya membahas tentang perencanaan K3. Pertama, membahas tentang pengusaha membuat rancangan atau reng-rengan K3 menurut undang-undang yang ada. Yang kedua, isi dari rencana K3 sendiri setidaknya memuat aspek-aspek yang sudah tertera pada undang-undang yang menjadi dasar ketentuan K3 sendiri. Baik, berikutnya membahas tentang pelaksanaan K3. Yang pertama merupakan tindakan pengendalian, prosedur dan instruksi kerja, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri, perencanaan dan rekayasa, dan yang terakhir merupakan rencana dan pemulihan keadaan darurat. Selanjutnya kita membahas tentang evaluasi K3. Yang pertama, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sendiri. Yang kedua, melakukan pengujian dari K3 sendiri. Yang ketiga, merupakan audit internal perihal K3, penetapan SDM dalam pengawasan dan evaluasi K3 di lapangan atau lingkungan kerja. Yang terakhir, merupakan pengumpulan data seputar penetapan K3 di lapangan atau lingkungan kerja.
slide berikutnya membahas tentang perbaikan K3. Yang pertama, terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang berikutnya adalah adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian keselamatan dan tempat kerja, adanya pelaporan dan atau tidaknya adanya masukan dari pekerja atau buruh. Oke, sekian yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun salah penyampaian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.